Selamat buat Real Madrid yang telah berhasil comeback di Champions League. Ya, sebagaimana yang kita tahu, comeback kan artinya datang, dan back tuh kembali kan. Ya, datang aja kembali ya kan, tahun depan makan tuh remontada. Gak apa-apa kalah, yang penting kita masih 15 UCL. Gak apa-apa kalah, yang penting kita masih 15 UCL. Masih 15 UCL. Contoh Barcelona, kalah mereka senang. Jadi kita hari ini kalah, kita harus senang, oke? Alah Madrid. Comeback. Aduh, aja Pak Widi. Betul. Ada saatnya kita itu harus mengalah. Apalagi sama adik-adik yang baru-baru itu. Sebagai kakak-kakak, janganlah kita rakus ingin ambil semuanya. Berbagi. Kita kan udah 15 kali juara. Mau cari apa lagi sih? Let's go! Let's go! Menang di Bernabeu, my friend. William Bernabeu nggak punya striker. Gila. Abis selesai Madrid. Gila. Congrats Arsenal. Masa Arsenal juara UCL, gimana Liga Premier? Apa yang mau kita banter ke mereka kalau sampai Arsenal juara UCL? Please. PSG, Inter, Barcelona salah satu kalahin Arsenal, tolong. Nggak guys, bercanda. Tetap jangan sampai Arsenal juara UCL. Nggak kuat gue sama Basya, nggak kuat. Ini tim yang berharap comeback. Sebelum match udah pada berisik banget nih. Ultras rame, ultras serem. Santiago Bernabeu nih bro, mengulang kedua kalinya kah comeback. Main lu kayak gitu, main cuman umpan kotak penalti, ketahan corner, umpan lagi dari ke tengah, kotak penalti, corner lagi, repeat. Mau ngarepin gol banyak, mau ngarepin comeback main kayak gitu. Vini kanan kiri mati sama Saliba. Bellingham juga kemana? Tua Comeni juga main apaan sih dia? Pengen begitu pengen comeback bro. Arsenal bro, anjing mahal nih, Arsenal mahal. Declan Rice kacau kayak MU kayak lu. Cumanya remontadanya mana nih? Remontada yang terjadi adalah remontada tak ada peluang dari Madrid, tak ada kreativitas, tak ada bagus-bagusnya, tak ada perlawanan. Itulah yang terjadi. Itu baru definisi remontada. Karena ya seperti yang gue bilang di preview, di babak pertama selesai, bahwa lu mau comeback dengan crossing skill gocek begitu kan nggak bisa ya kan. Makanya kalian nih yang masih ngeyel, kalau gue buat video preview atau apa itu nonton sampai habis secara detail supaya keisi otaknya, bukan pakai emosional tapi pakai logika ya. Dan ya seperti yang tadi babak pertama, nothing, babak kedua juga sama. Beruntung Madrid dapat 1 gol di giveaway sama Saliba. Mungkin Saliba berpikir, aduh masa di kandang Madrid nggak cetak gol, nggak ada peluang juga, ya udah nih aku kasih nih ke Vini, ya udah dikasih lah 1 gol. Kalau nggak ada gol, nggak ada peluang. Emang peluang berbahaya Madrid berapa? Nggak ada, nothing. Emang kreativitas nggak ada, berapa? Nggak ada, nothing. Emang kerja sama lini depan 4 pemain itu sebagus apa? Tidak ada sama sekali. That's the problem. Dan ini salah siapa? Salah pelatih. Emang pelatihnya bisa ngubah apa? Nggak bisa ubah apa-apa. Di babak pertama nggak cetak gol. Yang seharusnya gue bilang 20 menit awal lo harus bisa cetak gol. Itu nggak dilakukan. Babak kedua, apa perubahan yang dilakukan? Nggak ada. Nothing. Ganti pemain doang. Lu suruh tukang sapu juga bisa ganti pemain. Jadi selamat kepada Arsenal. Sudah gue ucapin ya sebenarnya di halftime, tapi gue ucapkan lagi, sangat layak. Dan Madrid nggak layak lolos sama sekali. Kalaupun dia lolos lawan PSG mau dibantai 10-0 apa enggak. Ya
good luck aja for the rest of season dari Madrid. Kemungkinan akan puasa gelar, Copa del Rey akan dilibas sama Barcelona, La Liga juga lewat, jadi mantap Ancelotti. Top dunia Ancelotti. Segitu dulu. Oke, kali ini aku nggak akan banyak bicara soal pertandingan Real Madrid lawan Arsenal karena aku yakin kalian semua pada nonton. Cuman aku mau ngomong sesuatu, tapi sebelum aku ngomong itu, buat kalian yang belum follow Argolang, di follow dulu ya, jadi follow. Jangan nonton doang. Sebelum pertandingan ini tuh kan banyak fans Madrid itu pada yakin kalau Real Madrid bisa comeback. Termasuk Arif Golang nih, salah satu orang yang yakin kalau Real Madrid itu bisa comeback. Kenapa? Karena kita itu dibutakan sama 15 UCL-nya Real Madrid. Dengan 15 UCL yang sudah didapatkan sama Real Madrid, kita tuh merasa Liga Champions sudah jadi miliknya Real Madrid. Jadi kita mikir Real Madrid akan selalu punya cara-cara ajaib untuk selalu bertahan di Liga Champions. Nah, itu yang ngebikin sebagian dari kita tuh sangat yakin sekali kalau Real Madrid bisa epic comeback lawan Arsenal. Padahal musim ini Real Madrid performanya turun ya bangku ya, inkonsisten ya. Kita jadi bantai 2 kali di El Clasico loh. Ya intinya fans-fans Madrid harus terima lah ya kekalahan ini, karena memang Real Madrid sangat-sangat tidak pantas untuk main di semifinal. Arsenal jauh lebih pantas ya, strateginya Mikel Arteta jauh lebih bagus daripada strategi usangnya si Carlo Ancelotti. Jadi kita nggak usah bawa-bawa 15 UCL lagi abangku ya. Mending kalian pada support Barcelona, karena Barcelona sekarang satu-satunya perwakilan Liga Spanyol yang ada di Liga Champions ya abangku ya. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat temen-temen yang belum follow Argolang, di follow dulu, jadi follow. Jangan nonton doang. Mana nih yang katanya mau remontada, mana? Katanya 90 menit di Bernabeu itu panjang. Mungkin saking panjangnya itu Saliba sampai bosen terus ngasih gol giveaway buat Madrid. Mau remontada. Lihat tuh skor 5-1. Ternyata Santiago Bernabeu tidak semengerikan yang kita lihat di sosial media. Biasa aja tuh. Ini Madrid 2 leg hanya bisa mencetak 1 gol lawan Arsenal. Arsenal bermain cukup rapi, cukup santai. Sedangkan Madrid itu maksudnya apa? Nyepam crossing. Udah tahu kan pemain lo tuh gak ada yang bisa nyundul. Ini Madrid kalau musim depan masih dilatih sama Ancelotti, udah gak tahu lagi lah ya. Dengan hasil ini membuat Arsenal lolos ke semifinal Liga Champions dan akan bertemu Paris Saint-Germain. Real Madrid layak gugur, congratulations buat Arsenal. Menurut gua era Ancelotti di Real Madrid udah selesai. Opa Perez harus segera mengganti sang pelatih dengan sosok baru yang bisa membuat Madrid bermain jauh lebih berkembang lagi. Karena kalau masih mempertahankan Ancelotti, menurut gua Madrid nggak akan kemana-mana. Selanjutnya Arsenal akan berjumpa nanti dengan PSG. Ini akan menjadi laga yang sangat menarik nih. Tapi kalau menurut kalian kenapa ya Madrid malam ini bisa kalah? Kalau menurut gua selain tertinggal 3-0 di leg pertama, Real Madrid itu nggak bisa mengembangkan permainan untuk menjadi sebuah tim yang padu. Ini menurut gua. Karena kelihatan banget lebih mengandalkan skill-skill individu aja. Untuk membongkar pertahanan Arsenal yang benar-benar tampil rapi, itu benar-benar nggak bisa apa-apa Real Madrid. Menurut gua. Tapi nggak tahu menurut kalian. Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Bape gacor, 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 gacor.